Shalom, kita berjumpa lagi pada sesi yang berikut ini. Saya senang dapat menikmati persekutuan dengan saudara sekalian, walaupun kita berjauhan tempat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum memulai. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini. Kami akan kembali mengikuti pembinaan berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menerangi kami sekalian dan membuat kami benar-benar mengerti dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita akan coba membahas bagaimana membangun keluarga sebagai gereja Tuhan. Sekali lagi, bagaimana membangun keluarga sebagai gereja Tuhan. Dalam pengalaman pelayanan selama ini, saya belum menikah, tapi sudah menangani counseling untuk pasangan suami istri yang sudah punya cucu tapi mau cerai. Kan aneh, pejabat lagi. Ada juga yang sudah menikah dan baru honeymoon. Sudah honeymoon 3 hari kembali, saya ditelepon. Kami mau cerai. What's wrong? Ada apa ini? Dan ada lagi yang sementara, saya udah lelah sekali hari Minggu, pelayanan sampai sore, sampai di rumah sudah malam. Tiba-tiba ditelepon, Bapak mesti datang sekarang. Kenapa? Karena ada pasangan, suami sedang menodongkan pistol kepada istrinya. Luar biasa, saya datang, puji Tuhan, tidak jadi ditembak. Yang lebih lucu lagi, ada yang nelpon saya, dia kerja di rumah sakit. Bapak, saya kalau pulang sore, nanti saya kasih racun di kopi suami saya. Hah? Kalau kasih racun buat suami, jangan telepon pendeta dong. Itu kan aneh. Artinya bahwa banyak keluarga tidak punya fondasi yang benar. Tidak punya fondasi yang benar. Itulah sebabnya mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara, kembali lagi saya ingatkan bahwa keluarga adalah lembaga yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Keluarga bukan gagasan Adam atau gagasan Hawa, tapi itu adalah gagasan Tuhan.
Berarti Tuhan yang tahu, Tuhan punya maksud terhadap keluarga. Bagaimana keluarga itu dapat hidup. Itu kita harus penting. Sehingga membangun keluarga sebagai rumah Tuhan. Itu sangat-sangat penting dalam seluruh kehidupan. Kristus, Tuhan harus dilibatkan terus dalam keluarga. Dalam sesi dahulu kita sudah belajar bagaimana Kristus datang ke dalam dunia. Dan mujizat pertama yang dia buat itu di tengah-tengah pernikahan. Tuhan harus menjadi kepala dalam keluarga. God first, family second, and others third. Jadi benar-benar menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup. Bukan suaminya, bukan istrinya, bukan mertuanya. Tapi Kristus, Allah yang harus menjadi yang pertama, yang terutama. Karena Allah di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Dia yang tahu. Arah depan, hari depan yang penuh harapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang maha tahu. Bagaimana suami istri bisa menikmati hidup. Bagaimana masyarakat bisa menikmati hidup. Kalau tidak menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Artinya segala sesuatu, boleh istri ngomong begini, suami ngomong begini, anak-anak ngomong begini, tapi kita harus melihat ke atas. Apakah Allah berkenan? Kalau Allah tidak berkenan, semuanya akan sia-sia. Tapi kalau Allah berkenan, kita menuju hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan dan doa harus menjadi dasar atau fondasi dalam keluarga. Banyak orang hanya menikah, hidup bersama sebagai sebuah komunitas tanpa melibatkan Tuhan. Sebab itu banyak perceraian di mana-mana, banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang berantakan. Mari kita belajar untuk hidup membangun sebuah rumah tangga Kristen yang benar-benar menyatu dengan Tuhan. Artinya, tiap-tiap hari, saya sudah katakan, tiap hari sejak dari kami menikah sampai hari ini, puji Tuhan. Tiap pagi saya duduk dengan istri, membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab berarti Tuhan yang berbicara. Kalau kita nonton TV, lihat beritanya begini dan begitu. Bukan itu. God is in control. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Biarkan Tuhan berbicara. Apa kata Tuhan bagi saya hari ini? Dunia dilanda oleh COVID. Orang tidak mengerti. Banyak orang terkapar, orang pandai terkapar, orang kaya terpakar, orang yang berkuasa terkapar. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya selalu membangun keyakinan saya dengan kata-kata yang saya baca di Jerman oleh Ibu Basilia Sling. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan tidak salah. Ada banyak berita hoax, tapi firman Allah adalah kebenaran. Banyak berita berubah, pagi lain, sore lain. Tapi firman Tuhan adalah firman yang sama, kekal selama-lamanya. Bayangkan kalau Tuhan berbicara kepada kita. Saya bersyukur orang kecil, tapi udah diterima oleh mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Ini luar biasa. Juga diundang makan pagi dengan Presiden Obama di Washington DC. Kita mau duduk diam dengar apa kata Presiden. Betapa lebih kita mau duduk diam dengar apa kata Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang kita hormati, kita siap, sopan, duduk, mendengarkan itu. Lebih-lebih Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pemimpin dan pengharapan kita.
Tuhan yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia berbicara. Dan itu berarti kita menyediakan waktu untuk mendengarkan apa kata Tuhan tiap-tiap hari. Saya bersyukur karena sudah lebih dari 43 tahun. Tahun ini kami memasuki tahun yang ke-44. Dan firman Tuhan tetap menjadi fondasi yang penting dalam seluruh kehidupan. Sesudah Tuhan berbicara, kita berbicara kepada Tuhan. Enak kita berbicara kepada Tuhan. Bayangkan, kita bisa bercanda dengan Tuhan. Karena dia adalah Bapa kita. Dia adalah pemimpin dan pengharapan kita. Dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan. Kita menyatakan ucapan syukur kita. Terima kasih kita. Kita menyampaikan kebutuhan kita. Ini luar biasa kalau kita membangun itu dalam kehidupan. Sehingga hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan kepala dalam rumah tangga kita. Keluarga kita menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan. Dalam seluruh kehidupan ini. Sehingga benar-benar kita meletakkan fondasi yang kuat. Saya dan istri sangat memuji Tuhan. Kami bersyukur. Karena contoh yang kami buat tiap-tiap hari menjadi teladan bagi anak-anak kami. Juga menjadi teladan bagi cucu-cucu kami. Sehingga semua keluarga menempatkan Tuhan nomor satu. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Kita pakai Google, pakai apa itu. Bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Orang memprediksi bisa salah. Orang pandai bisa salah. Tuhan tidak pernah salah. Sebab itu kita dengar apa kata Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Menjalin komunikasi. Sehingga kita tiap-tiap hari membangun kehidupan. Dalam kebenaran yang tidak pernah berubah. Hal yang berikut membaca Alkitab dan berdoa itu bersama keluarga berarti berinteraksi setiap hari dengan Tuhan. Bayangkan, kita menjadi akrab kalau tiap hari kita ngobrol. Kita berinteraksi, tapi kita biar duduk dekat. Tapi kalau tidak berinteraksi, siapa yang tahu? Tidak ada diam. Apalagi muka cembelut. Tidak. Dengan Tuhan. Tuhan berbicara ketika kita baca Alkitab. Dan kita berbicara ketika kita berdoa. Ini penting. Dialog antara kita dengan Tuhan. Antara keluarga kita dengan Tuhan. Itu luar biasa. Saya suatu hari ketika saya bangun sesudah berlutut dan berdoa, saya masih pagi, saya keluar di ruang tamu, saya lihat pintu anak saya kok udah terbuka, tapi lampu sudah menyala. Saya sengaja buka pintu pelan-pelan untuk lihat dia lagi ngapain, saya mau ganggu dia pagi-pagi. Dia kaget, saya tutup lagi pintu pelan-pelan dan saya keluar. Kembali ke ruang tamu, saya berdiri, saya puji Tuhan dan saya nangis. Kenapa saya memuji Tuhan sementara saya nangis? Karena saya lihat anak saya juga sedang berlutut tiap pagi itu. Dan Alkitab terbuka di depannya. Itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tidak punya harta untuk mewariskan kepada anak-anak saya. Tapi ini merupakan warisan ilahi yang sangat penting. Anak saya belajar bergantung pada Tuhan. Belajar mendengarkan firman Tuhan tiap pagi. Belajar berdoa. Berarti komunikasi dengan Tuhan itu lebih penting daripada dengan siapapun. Dan firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Hal yang berikut kita lihat. Bahwa keluarga harus menjadi bagian dari persekutuan bersama dengan orang-orang percaya dalam sebuah komunitas Kristen atau gereja. Kita harus menjadi warga gereja. Membangun persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Kita bisa saling belajar, saling memberi dan saling menerima. Dalam interaksi, dalam persekutuan dengan jemaat dan komunitas Kristen, kita bisa belajar banyak. Saya bersyukur karena selama 48 tahun ini, belajar untuk berinteraksi dengan banyak orang percaya. Di mana saja. Belajar untuk berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin gereja.
Orang-orang percaya di mana-mana tempat dari dalam dan luar negeri. Dan itu merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Kita saling belajar. Saling berbagi. Menceritakan pengalaman. Dan kehidupan kekristenan kita akan benar-benar dipulihkan. Akan benar-benar dipelihara. Sehingga kita bertumbuh. Karena fondasinya kuat. Komunikasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa. Komunikasi dengan sesama orang percaya. Sehingga kita saling menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Gereja penting. Oh jangan bilang, saya sudah membaca Alkitab sendiri, sudah berdoa jadi tidak perlu ke gereja. Jangan. Kita harus datang ke gereja. Kita bisa menjadi berkat. Atau orang di gereja itu juga bisa menjadi berkat. Atau di komunitas-komunitas Kristen lainnya. Kita juga harus menjadi keluarga yang integral dalam pelayanan. Dan kita harus menjadi keluarga yang menjadi berkat buat banyak orang. Keluarga kita tidak boleh pasif. Keluarga kita harus menunjukkan segala kebaikan Tuhan. Tuhan harus pakai hidup kita. Ingat, saudara, hidup kita hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, hidup kita punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau hidupmu tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada artinya. Kalau kemeja ini saya pakai itu punya nilai. Tapi kalau tidak dipakai, taruh di lemari, paling dimakan rayap. Karena tidak dipakai. Makanan yang tidak dimakan, itu jadi busuk, dibuang. Alangkah indahnya kalau hidup kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Karena itu doa kita. Tuhan jadikan hidup saya saluran berkat untuk orang lain. Dan kita tiap-tiap kan berdoa bukan saja Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu luar biasa. Tara bayangkan. 5 roti 2 ikan. Apa artinya itu? Bagi seorang anak. Wah, anak itu kan lebih cenderung egois. Wah, saya punya makanan. Dan apa artinya 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang. Itu pun baru laki-laki, belum perempuan. Luar biasa. Tapi anak itu tidak egois dengan dirinya. Tapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus. Yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan menjadi arti yang luar biasa. 5.000 orang bisa makan. Masih ada sisa 12 bakul. Saya selalu bergurau. Mengapa ada sisa karena ibu-ibu tidak masuk? Kalau ibu-ibu masuk, sisanya dibungkus habis. Babungkus, kata orang sana. Babungkus habis. Jadi tidak ada mujizat. Jadi karena itu saudara, kita serahkan hidup. Yang tidak berarti di dalam tangan Tuhan menjadi berat. Jangan pikir, wah keluarga saya menjadi kaya dulu. Keluarga saya harus sukses dulu. Baru bisa menjadi berkat. No. Kita menjadi berkat dalam keberadaan kita. Kekurangan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan berpikir tentang diri sendiri. Tapi pikirlah kepada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Engkau tidak berarti tapi Tuhan akan membuat menjadi berarti. Ingat kan? Bagaimana para pelayan di Kana. Bagaimana air di tempayan berubah menjadi anggur yang luar biasa. Itu karena penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sangat penting bagi kita sekalian. Untuk tetap melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tiap kali berpikir. Allah itu bagi dia tidak ada yang mustahil. Ngapain Allah perlu kita? Ngapain Allah perlu saudara dan saya? Tetapi bahwa dia memakai kita adalah sebuah kehormatan. Amin. Bahwa Allah memakai saya itu suatu kehormatan luar biasa. Sebab itu dari hari pertama saya serahkan hidup. Saya tidak pikir tentang diri saya. Saya melayani di desa, di daerah terpencil, di kota, dengan siapapun. Dengan orang biasa, orang terkaya, para konglomerat, para pejabat. Saya tidak perlu ragu. Karena saya tahu bahwa kasih Kristus lebih dahsyat daripada apapun yang dimiliki oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bahwa hidup ini tidak punya arti kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita melihat, untuk itu sekali lagi kembali kepada hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 33, Paulus menjelaskan banyak hal yang praktis. Tapi saya senang dengan ayat yang ke-21, harus saling mengasihi dan melayani. Rendahkanlah dirimu. Suami merendahkan diri kepada istri, istri merendahkan diri kepada suami, sama-sama merendahkan diri dan saling mengasihi. Ingat, Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa ketika dia datang merendahkan dirinya. Dia bukan saja lahir sebagai manusia, tapi lahir di kandang yang hina, sehina manusia itu. Dia rela mati di atas kayu salib. Bahkan kepada musuh-musuhnya dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi acuan dalam hidup kita. Mengasihi dan melayani. Mengasihi dan mengampuni. To love and to forgive. Sehingga tidak ada ruang kegelapan dalam diri kita. Kita dalam keterbukaan. Kita bisa hilaf. Tapi kita bisa mengasihi. Kita bisa mengampuni. Dan saya yakin kalau itu terjadi, maka rumusan panjang yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Hubungan suami istri yang menjadi fondasi sehingga suami istri itu menjadi rumah Tuhan. Kalau enggak, mana Tuhan? Ya, ada yang kacau sampai hanya iblis yang boleh senang tinggal di situ. Tuhan tidak mau. Karena itu mari kita belajar bergantung pada Tuhan. Dan benar-benar kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur karena itu Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Bagaimana menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup. Bagaimana menempatkan Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidup. Kalau Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, yang lain nomor 3, maka kita akan menikmati kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak bergantung pada apa yang kita peroleh. Tidak bergantung pada bagaimana kita berjalan. Bahwa ada ombak gelombang. Ingat, ketika Tuhan Yesus dan para murid di Galilea, saya tiap kali bingung, wah ini ombak angin kurang ajar. Karena Tuhan Yesus lagi capek, lagi istirahat, kok angin ribut menghantam. Hidup ini kadang-kadang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi Tuhan ada. Ketika Tuhan berdiri, air laut itu tenang. Angin ribut itu berhenti. Karena Tuhan sebagai kepala yang mengontrol segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Ibu Bapak Saudara, kita hidup dalam tantangan-tantangan dunia yang makin rumit. Tapi Tuhan tidak rumit. Tuhan itu simpel. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita membangun masa depan rumah tangga kita. Dia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Siapa saudara? Apakah saudara sudah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama? Apakah rumah tangga saudara adalah rumah Tuhan? Atau rumah tangga saudara masih menjadi rumah hantu? Bertobatlah dan berbaliklah. Datang kepada Tuhan. Minta ampun dari Tuhan. Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Dan membimbing saudara dan saya menuju hari depan yang penuh harapan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami. Rumah tangga kami. Kami serahkan semua yang masih salah jalan. Tuhan kembalikan pada jalan yang benar.
buka tingkap-tingkap langitmu, dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, sumber segala sesuatu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.